Ibnu Umar. Ibnu Umar itu berarti mendengar perkataannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami datang. Ataitu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyira ashratin, datang ini bersepuluh, ya, datang bersepuluh menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimat ata itu datang. Dalam bahasa Arab, kalimat datang itu ada juga satu lagi bahasanya. Ja'a datang, ata datang. Kalau ata itu datang, ya, tapi dengan kondisi yang ringan. Kalau ja'a datang tapi dengan kondisi yang berat, lelah, capek. Di dalam bahasa Arab itu beda kondisi, beda sama-sama datang. Jadi kalau Pak Tony datang ke masjid, ya, datang ke masjidnya kondisinya enteng gitu badannya, nggak capek, terus nggak ada pikiran apa-apa gitu. Nah itu datangnya atas bahasa. Kalau ja'a itu datangnya dengan kondisi yang berat, capek, ya, setelah bekerja seharian penuh datang ke masjid itu ja'a. Nah, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, saya datang kepada Nabi SAW bersepuluh, ya, asyira. Faqama rajulun minal ansar. Kemudian tidak berlangsung lama. Faqama, ya, tidak berlangsung lama. Qama rajulun minal ansar, berdiri salah seorang sahabat Ansar. Siapa itu sahabat Ansar? Sahabat Ansar itu adalah sahabat Rasulullah yang asli tempat tinggalnya di Madinah. Kalau muhajirin itu yang asli tempat tinggalnya di gitu ya, yang datang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Muhajirin itu adalah dari Makkah, Ansar itu asli orang tempat. Berdiri salah seorang sahabat Ansar, faqal, kemudian sahabat Ansar itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Nabi Allah, man aqyatun nas, kata sahabat Ansar, siapa ya wahai Rasulullah orang yang paling pandai? Akyat itu orang yang paling pandai. Siapa wahai Rasulullah orang yang paling pandai? Wa ahzamun nas, dan siapa wahai Rasulullah orang yang paling teguh hatinya? Ahzamun nas. Kalau akyat nas itu orang yang paling pandai, ahzamun nas orang yang paling teguh hatinya, tidak terombang-ambing, tidak mudah galau, teguh hatinya, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qal aktsaruhum dzikran bil maut. Jadi orang yang pandai, ya, orang yang paling pandai dan orang yang paling teguh hatinya itu orang-orang yang selalu memperbanyak mengingat kematian. Jadi orang yang paling pandai itu dan orang yang paling teguh hatinya yang sering mengingat kematian. Ya, termasuk hari ini kita datang ke tempat ini, selain daripada memberikan penguatan hati kepada keluarga yang ditinggalkan, kita juga mengingat. Ya, biasa kita kalau masih bertegur sapa dengan Pak Prayudi, ya, dan insya Allah ketemu Pak Prayudi itu nggak pernah melihat Pak Prayudi itu dalam kondisi cemberut, ya, iya, cemeringan terus, masya Allah. Ini harus dilanjutkan kebaikan ini, murah senyum,
Bapak itu Ustaz, wah saya senang banget kalau ketemu Bapak ini. Apa yang kehilangan kita? Ya, Masya Allah. Jadi waktu itu saya ketemu ketika beliau mau takziah ke rumahnya, istrinya Pak, siapa yang ambulannya? Pak Karyono. Mantap. Ini Ustaz mau takziah ke rumah Pak Karyono ya. So, ya mudah-mudahan kalau terima imam Islam beliau sering berjumpa di masjid enak Pak. Kalau punya teman gitu ya, aktivitasnya berjumpa di masjid murah senyum. Pak Sudirman hafal ya Pak? Pak Sudirman ya? Murah senyum ya? Iya kan? Pak Sudirman murah senyum. Masya Allah. Betul Pak. Akhlak yang paling mulia itu diantaranya yang murah senyum. Itu bagian daripada sholat sedekah. Makanya kata Rasulullah, orang yang memiliki akhlak mulia itu akan Rasulullah jaminkan untuk meminta kepada Allah dibuatkan istana di atas surga. Makanya Rasulullah diturunkan itu artinya diutus ke muka bumi ini menjadi nabi itu diutan lima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah itu sebetulnya dakwahnya bukan dengan perang. Bahkan Rasulullah berupaya meminimalisir peperangan. Makanya bagaimana caranya nih supaya peperangan ini tidak terjadi, tapi orang bisa menerima Islam. Saya salah kalau dakwah Rasulullah dikenal dengan menggunakan pedang, itu salah. Bahkan menurut catatan sejarah, orang-orang banyak yang masuk Islam itu karena apa? Akhlaknya Rasulullah SAW. Karena akhlaknya Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, orang yang memiliki akhlak mulia itu akan diberikan jaminan untuk dibuatkan istana di atasnya surga. Ya, kata surga. Rasulullah itu berupaya bagaimana peperangan itu yang dilakukan oleh Rasulullah tidak satupun ada di antara dua kubu yang meninggal. Gimana tuh? Jadi ada beberapa peperangan yang dilakukan Rasulullah tidak ada satupun yang meninggal. Makanya akhlak mulia ini penting. Ya, termasuk akhlak mulia itu apa? Tabassumuka di wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi Pak Prayudi itu kalau ketemu kita tersenyum itu bagian daripada sedekah. Ya, shadaqah. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, akyan nas, orang yang paling pandai, akzamun nas, orang yang paling teguh hatinya adalah orang yang memperbanyak mengingat-ingat kematian. Wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Selain kita memperbanyak mengingat kematian, kita juga memperbanyak apa? Isti'dadan, mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupan abadi. Di dalam surah An-Naba itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kehidupan abadi itu digambarkan dengan apa? Dengan kalimat ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Ahqaba itu jamak dari kalimat hukum. Jamak itu apa? Bentuk banyak. Dari kalimat apa? Hukum. Hukum itu menurut ulama, satu hukum itu 80 tahun. 80 tahun. Satu harinya di akhirat, perhitungannya 1000 tahunnya di dunia. Kalau 80 tahunnya akhirat, berarti 80.000 tahunnya dunia. Berarti kalau sekarang kita baru tahun 2021,
2022 ya. Kalau kita baru sekarang 2022, artinya baru berapa harinya akhirat, Pak? Baru 2 hari ya? Baru 2 harinya akhirat. Makanya orang-orang di barzakh itu, buat orang-orang beriman itu gak berasa apa. Ya, buat orang yang beriman di alam barzakh itu tidak berasa apa. Waktunya begitu singkat. Ya. Sedangkan kehidupan akhirat itu bukan satu hukum, bukan 80 tahun ukurannya akhirat, tapi aqaba. Aqaba itu berhukum-hukum, jumlahnya banyak. Saking jumlahnya banyak tidak bisa dihitung, maka para ulama menjelaskan aqaba itu kehidupan yang abadi. Jadi kita mengorbankan hawa nafsu kita hari ini dalam ketaatan kepada Allah untuk kehidupan yang abadi selama-lamanya. Iya, kita kehidupan berapa tahun? Pak Prayudi 59. Iya, 59. Ini yang dekat-dekat nih. 60. Pak Tony berapa, Pak Tony? 3. Oh, 3. Pak Tony 63. Masya Allah. Iya, Pak Tony ngakunya muda. Pak Arta, Pak Nursan 72. Masya Allah. Pak Syafir 75 ya? 57. Kenapa jadi banyak kebohongan balik? Bapak-bapak mau bilang 20, bilang 21, ya tetap nggak bisa dikurang ya Pak. Kita lanjutkan ya. Wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Orang yang pandai, yang paling pandai, dan orang yang paling teguh hatinya yang memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat, bapak-bapak, ibu-ibu itu panjang. Iya. Kehidupan akhirat. Ya, setelah alam semesta ini Allah hidupkan, kemudian Allah bangkitkan kembali manusia. Allah bangkitkan kembali manusia. Ada ulama yang menjelaskan dibangkitkannya dengan melalui tulang ekor. Makanya tulang ekor itu kalau mau dibakar juga tetap nggak hancur. Jadi tulang ekor itu nanti, ya, ketika hari kebangkitan itu mirip seperti biji yang tumbuh. Biji-bijian, biji sawi, biji kacang itu tumbuh dari mulai tunasnya terus. Nanti manusia itu begitu, dari tulang ekor nanti tumbuh jadi manusia dengan fisik yang dikembalikan dengan fisik yang seperti hari ini. Ya, dengan fisik akan dikembalikan melalui tulang ekor. Ya, cuman mungkin ya basicnya sekalipun dengan fisik yang saat ini artinya ada kulit dan lain sebagainya, ada tulang yang berbeda bawah. Kemudian setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun. Matahari didekatkan. Buat orang yang tidak beriman, buat orang yang sedikit amalnya, buat orang yang banyak maksiatnya, tenggelam dengan keringat. Tapi buat orang yang beriman, saling mencintai karena Allah, ya, buat orang yang mengingat Allah dalam kesendirian kemudian dia menang, buat orang-orang yang taat kepada Allah, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan naungan. Dari maka kita berupaya untuk semaksimal mungkin mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk kehidupan yang akan. Itu baru mahsyar, belum ada mizan, terus ada hisab. Nanti kalau udah hisab itu lama lagi, ditanya satu-satu. Ya, ditanya satu-satu dan kita akan berhadapan satu-satu dengan Allah.
Dan Allah maha teliti, tidak akan ada yang terlewat. Pun begitu yang terbesit di dalam hati tidak akan dihisab. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira. Ya Allah, kami memohon kepadamu hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu gimana, Pak? Hisab yang mudah itu adalah hisab yang tidak dipersulit. Ya begitu ya, kalian ya. Hisab yang mudah itu begini. Kan tanya ya, maaf nih, contoh, kamu pernah melakukan dosa ini, itu sama Allah dihamparkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan semua gitu. Kamu pernah melakukan ini, bumi segala kesalahan. Itu namanya hisaban yasir. Nggak percaya duluan. Kalau hisab yang sulit bagaimana, Pak? Satu masalah, satu kesalahan yang kita lakukan sama Allah didetailkan lagi, ditanya lebih dalam lagi, kenapa begitu? Maka orang yang mendapatkan hisab yang sulit dari Allah, orang yang mendapatkan hisab yang mudah dari Allah, lebih dari itu masuk surga tanpa hisab. Hisab itu bukan hisab ya, Pak. Bukan hisab ya. Ahli hisab, bukan ahli hisab ya, bukan menghisab. Ini kadang-kadang kami bahasa Arab diplesetin ya, hisab jadi hisab. Ya, ada kalimat warka'u ma'arrakin, warka'u ma'arrakin, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Diplesetin, dan rokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Aduh, ini ahli-ahli hisab kayaknya ya, melesetin. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi? Ya, sampai hisaban yasiro, baru nanti akan diberikan catatan dengan melalui tangan apa. Maka kita persiapkan diri. Perjalanan panjang, belum siratal mustaqim, kepleset jahanam. Siratal mustaqim kepleset jahanam, selamat surga ya. Dan itu benar-benar akan terjadi dalam pandangan harapan Islam. Makanya orang-orang musyrikin pada saat itu mereka bertanya, ya, apa benar ada kebangkitan? Apa benar ada kebangkitan? Makanya dipotret sama Allah dalam surat An-Naba, amma yatasaalun. Ya, tentang apa mereka saling bertanya? An-naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang di dalamnya mereka saling berselisih. Nggak mungkin kita dibangkitkan lagi, mustahil kita dibangkitkan lagi. Makanya Abu Jahal datang kepada Nabi, ya Muhammad, sambil bawa tulang ayam atau tulang apa, tulang unta yang sudah nggak ada dagingnya. Apa mungkin kita akan dibangkitkan seperti tulang ini yang sudah tidak ada apa-apanya, kemudian akan dibangkitkan begitu? Iya, turun surat An-Naba. Mereka kaum musyrikin pada saat itu tidak percaya dengan hari kebangkitan. Karena tidak percaya dengan hari kebangkitan, kaum musyrikin Allah berikan berupa apa? Berupa hamiman wa wassaqa, panas ya, wa wassaqa, air tanah, air darah. Beda orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu Allah berikan apa? Bardan wa syaraban. Apa bardan? Kesejukan. Sejuk, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Wa syaraban, dan berbagai macam minuman. Ya, maka kita persiapkan ya untuk kehidupan yang abadi.
Ya, kita berharap mudah-mudahan datangnya bapak-bapak ke rumah ini menjadi bekal untuk persiapan kita di kehidupan yang abadi nanti. Dihitung mudah-mudahan. Kita lanjutkan ya Pak. Wa aktsaruhum isti'dadan lil maut qabla nuzulil maut, mempersiapkan bekal sebelum kematian tiba. Ulaika humul ahyas, kata Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang paling pandai. Mereka itulah orang-orang yang paling teguh hatinya. Zahabu fi syarafid dunya. Mereka memborong kehormatan dunia wa karamatil akhirah, dan kemuliaan akhir. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh, memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Ya, saya kemarin lihat jenazahnya Pak Prayudi, Masya Allah, senyum Pak. Ya, Masya Allah, bagus, indah. Ya, kalau senyum sama cemberut kan beda. Iya, senyum gitu sama cemberut beda. Tapi Masya Allah, ya barangkali dengan kebaikan karena beliau biasa tersenyum kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, Allah hadirkan senyum di akhir hayatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حمدا عالمين حمد شاكرين حتى يوافي عن كل كافر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر بابا المؤلفين المعلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره قبر النار. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.